one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati, NIM 8605891004, Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video presentasi filsafat ilmu yang akan kita bahas tentang pilar pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan soal pertama. Di sini saya akan menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar dan atau tiang penguat sistem pendidikan yang telah saya pelajari melalui modul 6, kegiatan belajar 1, halaman 6.1, pilar-pilar pendidikan. Makna pilar secara literal mengacu pada makna tiang atau penguat, dasar yang pokok KBBI 2018. Sedangkan asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat. Fungsi pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai pondasi. Jadi jika kita uraikan, makna yang pertama adalah asas lalu kemudian pilar. Asas merupakan pondasi atau dudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan. Sedangkan pilar merupakan penopang atau penyanggang pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Asas dan pilar pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tuludon, ing madia mangukarso, tut uri hadayani. Yang setelah saya dapat melalui sumber, prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara sebagai daftar triloka. Ing ngarsa sung tulada, di depan seseorang pendidikan harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Menurut Ing Madia Mangu Karsa, di tengah pendidikan harus mampu membangun semangat, kemauan, dan ide-ide kreatif. Tut Uri Handayani, di belakang pendidikan harus memberikan dorongan, motivasi, dan arahan agar murid berani maju. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menekankan konsep menuntut, di mana pendidikan bertujuan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, seperti misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Relevansi prinsip kebijakan di era digital mengidentifikasikan kebijakan sebagai prinsip yang disengaja, rasional, dan efektif dalam konteks digital. Prinsip ini sangat relevan dalam sebagai kompas. Pembelajaran daring, kebijakan harus memastikan teknologi bukan sekadar alat, tetapi instrumen rasional untuk mencapai tujuan belajar yang sebelumnya sulit dijangkau secara sulit atau fisik. Literasi digital, kebijakan pendidikan nasional kini wajib memasukkan kecakapan digital sebagai penilaian yang baik, seperti disebut dalam teks, agar peserta didik mampu memilih informasi di tengah banjirnya data. 2. Tantangan penerapan meskipun prinsipnya jelas. Implementasi menghadapi tantangan nyata. Karakter peserta didik, tantangan menamakan nilai, bijak, atau pengalaman dalam dan pengetahuan sulit dilakukan secara visual. Ada risiko degradaris etika seperti cyberbullying atau plagiarisme yang menguji efektivitas kebijakan karakter. Peran guru tentang guru dituntut tidak hanya menguasai materi tetapi juga instruktur digital. Jika guru gagap teknologi, maka prinsip efisiensi dalam teks tidak akan tercapai kesenjangannya. Instruktur atau tantangan. Teks menyebutkan kebijakan mencakup instruktur pendidikan. Di era digital, kesenjangan akses internet antara
daerah menjadi penghambat utama terwujudnya kebijakan pendidikan nasional yang merata. Kebijakan sebagai prinsip. Keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar terdapat dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Kebijakan sebagai prinsip, rasional dan efisien teks, menekankan bahwa kebijakan harus dilakukan didasarkan pada hasil yang rasional, efisien, dan efektif. Relevansi. Di tengah keterbatasan anggaran dan luasnya geografis Indonesia, kebijakan yang rasional memastikan bahwa program seperti digitalis sekolah atau bantuan operasional tetap sasaran dan tidak membuang-buang sumber daya. 2. Fokus pada mutu dan instruktur kebijakan. Pendidikan tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga mencakup mutu pendidikan dan instruktur relevansinya. Masalah kesenjangan fasilitas antar sekolah di kota besar dan di daerah terpencil 3T adalah isu kronis. Pilar kebijakan yang kuat memaksa pemerintah untuk tidak hanya mengganti kurikulum, tetapi juga menjamin standar suasana, sarana prasarana dan yang layak di seluruh pelosok negeri. Kebijakan sebagai pedoman nilai atau bijak. Secara etimologis, teks menyebutkan kebijakan berasal dari kata bijak, yang berarti menunjukkan pengalaman pengeluaran dan penilaian yang baik. Relevansi, persoalan moral dan karakter siswa saat ini memerlukan kebijakan yang bukan sekadar aturan kaku, melainkan pedoman yang mengandung nilai-nilai kearifan. Kebijakan yang bijak akan melahirkan ekosistem pendidikan yang memanusiakan siswa, bukan sekadar mengajar angka. Bukan hanya sekedar mengejar angka prestasi. Baiklah, itu saja presentasi yang saya jelaskan tentang pilar-pilar pendidikan. Saya akan menyimpulkannya. Pilar-pilar dan asas pendidikan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada fungsinya sebagai dasar-dasar pembangunan, sedangkan perbedaannya terletak pada fungsinya dalam membangun pendidikan. Asas-asas utama pendidikan mencakup asas peran yang terdiri dari peran sebagai pendorong dan pemberi semangat di tengah-tengah peserta didik. Prinsip-prinsip untuk menjadi diri sendiri, yang mana seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya, penilaian dirinya, dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri dan kesemuaannya bertujuan untuk kepentingan dan kebutuhan orang banyak. Keempat pilar pendidikan ini secara filosofis merupakan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Itu saja kesimpulan yang saya jelaskan untuk video ini. Baiklah, sekian dari saya dari penjelasan tentang pilar-pilar pendidikan yang telah saya pelajari dan saya temui melalui modul filsafat ilmu. Jika ada kata yang salah atau kata yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada dosen saya mohon dimaklumi atas kesalahan saya yang telah kurang dalam menjelaskan. Jika ada kata-kata yang menyakiti atau kata yang tidak senang di hati kalian, mohon dimaklumi dan dimaafkan.